Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tribuners, rahimakumullah. Dalam menghadapi bulan Ramadan, mari kita menambah sedikit ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi sebagian kita. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang fidyah untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tribuners rahimakumullah, bahwa setiap ibu itu ada fitrah untuk hamil dan menyusui. Fitrah ini memang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita dan juga seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, akan tetapi di bulan Ramadan, ibu hamil dan menyusui ada suasana atau situasi yang berat di dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Kalau puasa itu wajib, sementara ada ibu hamil, ada ibu menyusui yang berat di dalam menjalankan puasa, lantas harus bagaimana? Nah, maka kemudian di dalam Islam ada istilah yang namanya fidyah. Ya, fidyah. Salah satu dalil yang ada di dalam Al-Quran adalah walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Nah, jadi walaupun tidak bisa berpuasa pada saat bulan Ramadan, maka bisa dengan menggunakan fidyah. Nah, tentu saja ini ada ketentuan-ketentuan yang membatasi kapan harus membayar fidyah dan kapan tidak membayar fidyah atau mengganti dengan qadha di waktu yang lain. Ada beberapa hikmah kenapa ada fidyah. Ya, yang pertama adalah pentingnya kesadaran untuk beribadah. Ya, agar orang itu ketika walaupun waktunya sudah berlalu atau ada keberatan, dia merasa penting bahwa ibadah itu penting sehingga harus ada penggantinya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemudahan dalam beribadah atau rukhsah. Jadi ketika pas di saat harus beribadah dan tidak bisa, maka ada keringanan, ada rukhsah. Dan ini bukan hanya berlaku untuk ibadah puasa, tapi di dalam ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, karena fidyah ini ada aspek ekonomi, dalam hal ini memberi makan, maka memberi makan kepada orang miskin, maka di sini bisa disimbolkan bahwa di dalam ibadah ada aspek-aspek sosial yang sangat penting. Karena di sekitaran kita ada orang yang sedang kesulitan, sedang tidak mampu, tidak mempunyai bahan makanan, dan lain sebagainya. Tribuners rahimakumullah, ketika kita membahas tentang masalah fikih, tentu saja akan muncul yang namanya khilafiyah. Ya, ini tidak perlu dipertentangkan karena memang banyak sekali pendapat-pendapat. Nah, tinggal keyakinan kita yang mana yang mau kita ambil sesuai pemahaman dan keyakinan. Dan kita tidak perlu merendahkan, mengejek, apalagi saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Tribuners rahimakumullah, marilah kita bahas tentang ketentuan fidyah dan bagi ibu hamil dan busui, ibu menyusui. Sebagaimana biasa, di dalam Islam ini ada 4 mazhab besar, ya. Walaupun sebenarnya mazhabnya banyak ya, tapi ada 4 mazhab besar ini yang akan kita
bahas. Yang pertama, bagi mazhab Hanafi, bumil dan busui itu dianggap seperti orang sakit. Ya, maka ketika sudah selesai, kewajibannya cukup dengan mengqadha. Jadi kalau orang sakit dan payah di dalam berpuasa, maka setelah sehat dia mengganti. Demikian juga dengan bumil dan busui. Ketika sudah selesai, maka mengganti. Ya. Sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Mungkin ini ada pertanyaan, kan kalau bumil terus habis itu menyusui, waktunya cukup panjang. Nah, tidak mengapa. Karena memang menggantinya itu adalah ketika sudah mampu. Ya, barangkali untuk menyusui itu kan ada beberapa periode ya. Misalnya kalau di 3 bulan atau 6 bulan pertama itu kan ASI eksklusif. Tapi setelah itu kan boleh ditambah dengan makanan pengganti ASI. Nah, barangkali di saat itu sudah mulai mampu untuk berpuasa. Nah, itu teknis ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian bagi mazhab Maliki itu membedakan antara hamil dan menyusui. Jadi ini orangnya yang dibedakan. Ya, bagi ibu hamil itu cukup dengan qadha di waktu yang lain. Nah, kemudian bagi ibu menyusui, itu harus qadha dan fidyah. Ini menurut pendapat mazhab Maliki. Nah, kemudian yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu memandang dari sudut alasan tidak berpuasa. Artinya, mengapa tidak berpuasa? Gitu. Nah, kalau khawatir terhadap dirinya, maksudnya busui dan bumil dan busui ini khawatir terhadap dirinya, ya, maka cukup qadha saja. Nah, kemudian kalau khawatir terhadap bayinya, sementara terhadap dirinya tidak, ya, terhadap dirinya itu tidak. Sebenarnya ibunya itu sehat, tetapi khawatir kalau sedang menyusui, kemudian berpuasa, ASI-nya berkurang, dan kemudian menjadikan kekurangan gizi, gitu, maka dia wajib qadha dan sekaligus fidyah. Nah, kemudian untuk Imam Hambali, pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i. Nah, Tribuners bisa memilih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hanya saja memang kalau di Indonesia, mayoritas ya, bukan semua, mayoritas itu menggunakan mazhab Syafi'i. Dipersilakan Tribuners memilih salah satu di antaranya. Kemudian yang berikutnya, terus tata caranya bagaimana? Ya, karena memberi makan kepada orang miskin, ya fakir termasuk di dalamnya. Untuk besarannya itu adalah 1 kali makan. Nah, di sini diterjemahkan oleh para ulama bahwa 1 kali makan itu sesuai yang dimakan oleh orang tersebut, sebagaimana biasanya. Ya, karena orang ini kan takarannya beda-beda. Barangkali ada yang sekali makan 10.000, barangkali ada yang 20.000, kemudian barangkali juga bahkan ada yang sampai 50.000, bahkan ada yang 100.000. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Ya, jadi tidak ada ketentuan yang pasti. Nah, kemudian diperuntukkan bagi fakir miskin. Nah, lantas untuk siapa? Ya, sebaiknya adalah orang-orang yang terdekat. Yang dimaksud dengan orang terdekat itu adalah misalnya keluarga. Tapi keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang bukan tanggungan. Bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, bukan cucu. Ya, itu bukan tanggungan. Misalnya paman atau paman jauh, ya, atau kakak, adik, nah itu boleh. Ya, tapi kalau yang dalam tanggungan tidak boleh. Kemudian juga tetangga dan lain sebagainya. Boleh juga kalau misalnya kesulitan untuk membedakan ini miskin atau tidak, itu bisa diserahkan ke misalnya panti asuhan, panti yatim, panti jompo dan lain sebagainya. Kemudian untuk melaksanakannya itu bisa setiap hari. Ya, hari ini tidak puasa ditunaikan fidyahnya. Hari ini tidak puasa ditunaikan
fidyahnya. Bisa juga dikumpulkan di akhir Ramadan. Ya, bisa dikumpulkan di akhir Ramadan. Di berapa hari di akhir Ramadan itu yang harus membayar fidyah dan kemudian ditunaikan. Nah, kemudian bisa juga menurut sebagian ulama itu setelah Ramadan berlalu. Ya, walaupun sebagian ulama tidak membolehkan, tapi ada sebagian yang membolehkan. Bisa setelah Ramadan berlalu. Mungkin di bulan Syawal, kemudian di bulan selanjutnya. Tapi sebuah amal itu sebaiknya disegerakan. Nah, dan tidak salah sasaran. Ya, jangan sampai kemudian meniatkan, misalnya karena di masyarakat kita ada kebiasaan kalau ada yang silaturahim, kemudian anak-anak diberikan begitu. Kalau itu memang orang miskin itu tidak mengapa. Tetapi kalau itu sebagian bukan orang miskin, maka tidak boleh. Jadi sasarannya harus jelas. Ya. Demikian sedikit yang kita bahas tentang fidyah pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.